Petani. Petani adalah penyumbang sandang pangan terbesar bagi Indonesia. Sebagai negara agraris, hasil alam Indonesia bisa memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia jika dikelola dengan baik. Salah satunya adalah cabai. Cabai adalah komoditas penting bagi perekonomian rakyat Indonesia dan juga termasuk sayuran unggulan nasional. Bapak Ali, salah satu petani atau pengusaha cabai yang terletak di Bremi, Probolinggo. Cabai merah besar atau cabai teropong bisa ditanam pada daerah tropis seperti Indonesia. Cabai ini kaya akan manfaat. Biasanya, cabai teropong ini digunakan sebagai bumbu pelengkap untuk masakan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ini pemilik kebun ini ya? Iya. Udah dari kapan Pak? Udah cukup lama sih, sejak saya awal menikah itu sudah nanam cabai. Pada waktu itu ada program dari Tosari Wijaya dari DPR Pusat mengadakan di sini tuh ada PT itu, jadi saya gabung di situ. Pertama saya tanam cabai. Penduduk kami di sini rata-rata berpendapatan dari peternakan dan pertanian. Pertanian ini khususnya adalah petani cabai merah besar yang memang saat-saat ini banyak menghasilkan. Kalau ngomong proses sih, itu yang pasti dari benih saset atau pack dulu, itu kan masih sebagian itu ada yang direndam pada bijinya itu direndam pada air hangat selama 4 hari biar agak awalnya kering itu. Habis itu sebagian itu pakai polybag atau media. Di media tanah sebelum tanam itu paling lama antara 25 hari sampai 30 hari baru ditanam di lokasi yang sudah seperti ini, dipindahkan kayak ini. Nanam cabai yang jelas itu kebanyakan petani di sini tuh ya harus memilih dari benih dulu. Sekiranya hasil dari tanaman cabai itu laku di pasaran, karena kebanyakan benih cabai unggulan walaupun F1 itu tidak laku di pasaran. Yang kedua itu pakai pupuk kandang. Terus pupuk kandang itu yang bagus itu bukan dari kandang langsung ke lahan, tapi masih ada proses namanya implementasi. Implementasi pakai M21 atau M4 biar jadi kompos itu. Karena kalau tidak dikompos itu biasanya sering layu. Kalau dari pemindahan kan itu kalau bahasa tani itu kan HST kan gitu ya, hari setelah tanam. Itu biasanya bisa dipanen umur 3 bulan 15 hari. Baru pemanenan pertama. Nanti puncaknya panenan cabai itu di panenan keempat. Itu kalau awalnya dari misalnya hanya 200 kg, kalau sudah yang keempat itu bisa sampai 2 ton atau 1 ton. Dengan catatan tanamannya harus bagus. Kalau cabai seperti ini nih, kapan nih Pak panennya? Kalau sudah umuran gini nih sekitar 20 hari atau sampai 25 hari. Karena sebagian ini kan ini tidak serempak. Ini ada yang sudah mulai merah itu di sana itu di pojok sana sudah mulai merah. Mungkin yang merah itu 1 minggu lagi sudah panen. Tapi kalau masih kayak gini, ini belum masih penuaan ini. Ini sekitar 20 sampai 25 hari sudah bisa dipanen. Kalau udah dipanen tuh sama Bapak diekspor kemana aja tuh? Biasanya kalau dari sini ada tengkulak yang eceran itu ke daerah kota ini aja, daerah Probolinggo. Yang di luar kota itu ada yang kirim ke Malang. 4 atau 5 hari sekali itu kirim. Kalau sudah luasan segini sekitar 2 ton. Jadi cukup 1 pickup itu per 4 sampai 5 hari. Jadi buruh petani sudah agak lama juga, sekitar 7 tahun dah. Ya sebelumnya saya semrawut, kerjaan saya itu kemana-mana itu. Ya, alhamdulillah sejak saya ikut juragan saya bekerja di sini, alhamdulillah sudah mencukupi. Dampak dari Bapak menjadi petani cabai ini untuk keluarga gimana? Ya alhamdulillah kalau saya sendiri merasakan
kebutuhan keluarga itu bisa tercukupi dengan petani cabai itu. Ya anak-anak saya itu, saya punya anak 3 ya, dengan anak angkat 1 yatim piatu di situ. Itu saya mondokkan semua dengan hasil kerja di cabai itu. Adanya sensus pertanian sebagai wadah petani untuk memperbaiki data tentang petani di Indonesia secara lengkap. Hal ini untuk mempermudah menyusun kebijakan pemerintah yang tentunya demi kesejahteraan petani ke depannya. Mari kita sukseskan sensus tani dengan memberikan informasi pertanian kita ini. Ini harapannya ya, yang pertama yang jelas itu saya berharap pada Yang Kuasa agar tanaman cabai ini bagus. Dan harapannya untuk pemerintah itu biar pupuk ini jangan mahal-mahal, karena saya beli 1 sak itu Yaramila itu 800 sampai 900 ribu. Jadi subsidi untuk petani Lombok ini kalau bisa ya harus diadakan gitu loh. Ya, harapan saya untuk pekerja bisa mengolah lahan sendiri, tidak hanya menjadi pekerja atau buruh harian. Harapan kami dengan ST 2023 pemerintah mendapat data yang akurat sehingga permasalahan-permasalahan di petani bisa tertanggulangi ke depan. Misalnya ilmu budidaya, regulasi pasar, regulasi pupuk, modernisasi alat-alat pertanian. Terima kasih, sukses ST 2023. Mari sukseskan Sensus Tani 2023. Seperti inilah proses penanaman cabai yang menjadi salah satu bisnis pertanian di Indonesia. Bertani adalah pilihan, maka menjadi petani yang sukses harus penuh perjuangan. Salam petani sejahtera.